Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar CRUD foto menggunakan kelas upload dari Parrot PHP ya. Jadi kelas upload ini merupakan semacam library PHP yang dapat kita gunakan untuk menghandle keperluan upload file foto ataupun file PDF ataupun jenis file lainnya gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk lebih jelasnya bisa baca dokumentasinya di GitHub dari Parrot class upload.php ya, teman-teman. Di sini banyak gitu ya, teman-teman. Jadi ada versi yang yang support untuk PHP 5 juga, tapi PHP 5 sampai PHP 7, tapi saran saya sih kita gunakan yang PHP 8 yang sudah ada name spacing-nya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, jadi di sini kita akan belajar beberapa hal ya. Jadi pertama kita akan belajar untuk menghandle file yang kita upload, baik itu foto ataupun jenis file lainnya. Dalam konteks kali ini kita akan upload jenis filenya itu foto ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti mau jenis lainnya ya terserah, silahkan nanti bisa baca dokumentasinya di GitHub parrot.php. Jadi ada beberapa hal, nanti pertama kita akan mencoba melakukan upload dulu gitu ya, melihat parameter-parameter yang bisa kita gunakan di dalam kelas upload PHP dari Parrot PHP ini. Kemudian setelah itu kita akan belajar bagaimana CRUD ya, create, read, update, delete fotonya. Pertama kita akan simpan ke directory server, kemudian dari file yang tersimpan juga akan disimpan nama filenya atau pathnya di dalam database gitu ya. Kalau sebelumnya kita kan belajarnya kita bikin kelas uploadnya sendiri. Nah, sekarang kita gunakan library karena menurut saya kalau kita pakai library ini lebih bisa dibilang lebih worth it gitu ya, dibandingkan kalau kita bikin sendiri, karena ini open source terus juga dikelola oleh komunitas gitu ya, yang yang mendukung Parrot PHP juga gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja tanpa basa-basi teman-teman, saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang lebar. Maksudnya di sini saya sudah siapkan HTML-nya. Jadi nanti kita akan install untuk Parrot-nya ya teman-teman. Pertama teman-teman buka terminal masing-masing. Kebetulan di sini saya pakai Laragon ya teman-teman, dan kita bisa buka terminal dan pastikan nanti aktif di directory yang mau diinstal Parrot-nya ya. cd di sini Parrot. Nah teman-teman aktif di directory yang project masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman belum menginstal Laragon, pastikan teman-teman menginstal Laragon. Kebetulan di sini versi PHP yang saya gunakan yaitu 8.1 ya. Oke, sebelumnya pernah bahas bagaimana tentang cara instalasi Laragon ya di video saya sebelumnya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita lihat di dokumentasinya bagaimana cara instalasinya. Di sini bisa dilihat untuk instalasinya kita bisa composer require parrot class upload.php. Kita coba langsung ya, di sini langsung composer require parrot, bener kan, parrot class upload.php. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita panggil autoloadnya ya teman-teman, tapi kita akan buat file baru di sini. Kita tulis di sini upload.php. Jadi dalam tahap pertama ini kita akan belajar untuk mengunggah filenya dulu ke server gitu ya. Kalau udah bisa atau udah tahu parameter-parameter apa saja, baru nanti kita akan CRUD ke database gitu ya teman-teman. Pertama kita buat dulu di sini. Kemudian di sini kita panggil di vendor kan sudah ada nih. Jadi teman-teman ketika install pakai komposernya gitu ya. Ini saya jelaskan, kalau yang belum mengerti nanti akan membentuk directory vendor seperti ini. Oke, langsung saja kita panggil require, kemudian kita require once, kemudian misalnya di sini kita pakai dir saja, dir, kemudian kita tulis di sini vendor, kemudian
autoload.php. Selanjutnya kita di sini buat objek as upload, kemudian atau bukan, enggak ya, langsung kita sorry, use parrot di sini, kemudian apa ininya apa sih, parrot, bentar ya, parrot ya, sama aja parrot. Kemudian teman-teman misalnya di sini upload, kemudian upload gitu ya, seperti ini. Kemudian tinggal tulis saja di sini as upload, kemudian misalnya new upload, kemudian di sini apa, sorry, ininya ya, as files, kemudian ininya apa, misalnya di sini mahasiswa foto mahasiswa ya, mahasiswa foto. Kemudian ada parameter yang di sini disebutnya untuk bahasanya ya, di sini saya gunakan ID. Nah, defaultnya itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat di dokumentasinya ya. Sorry, di sini. Nah, nanti ini bisa dilihat di language-nya tuh. Kalau mau pakai bahasa Perancis bisa kodenya FR gitu ya, teman-teman. Nah, kita gunakan yang basic saja di sini ya. Kita buat dulu teman-teman. Misal SR kita simpan untuk handle errornya, nanti kita nyimpannya, simpan di array. Jadi kalau ada request upload kita ini ya. Ada beberapa banyak sih parameternya, tapi kita mau ambil yang penting-penting saja. Misalnya di sini saya akan batasi as uploadnya yaitu 2 MB as upload. Misalnya as upload file mark size gitu ya. Misalnya sini kita tulis kalau 2 MB itu kita tulisnya 2 juta bytes di sini. Kemudian misalnya file yang boleh diupload itu jenis file apa, misalnya as upload. Di sini kita tulis allow. Kemudian misalnya image. Atau kalau kita tulis parameter image, berarti semua jenis file yang tipenya itu gambar atau ini ya, JPG, PNG, GIF itu akan accepted atau boleh diupload ke server kita gitu teman-teman. Mengerti? Kemudian kita tambahkan misalnya di sini langsung kita upload ya. Nah, misalnya di sini as upload, kemudian proses ya, proses. Nama upload ini akan membentuk directory ya. Ketika as upload proses gitu ya, dia akan mkdir gitu, membuat directory gitu ya. Ada beberapa parameter, banyak parameternya. Kalau misalnya dia itu tidak mengizinkan filenya tidak protected gitu ya, kita bisa ngatur chmod dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mendeklarasikan proses seperti ini. Kemudian tinggal if kalau misalnya as upload processed jadi kalau filenya di processed, kemudian di sini kita tulis misalnya echo atau tulis as sukses sama dengan sukses diunggah ke server. Kalau misalnya gagal, else di sini kita kita pakai ini aja ya, pakai apa namanya,
simpan di dalam array. Karena nanti kan kita mau CRUD ke database, jadi ada validasi, beberapa validasi. Jadi nanti validasinya disimpan di dalam array gitu. Oke. Nah, sini misalnya s upload error. Oke. Seperti ini. Kemudian apalagi kalau misalnya oke, kita akan coba tes ya teman-teman. Di sini pastikan nanti enc type-nya juga ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini juga nanti saya jelaskan untuk kayak semacam cropping ataupun rasio tertentu. Sebenarnya ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya sendiri. Jadi saya akan jelaskan yang bagian penting-pentingnya aja ya, yang menurut saya penting dan sering saya gunakan gitu ya. Oke, ini standar ya, seperti ini. Saya cuma melakukan validasi. Is upload file message cuma 2 MB. Kemudian file yang boleh diupload itu adalah image. Kemudian ini diproses. Kalau udah diproses ini, kalau berhasil sukses, kalau gagal ini sih error gitu ya. Oke, kita akan coba mulai ya teman-teman. Tapi ini belum ada database-nya, ini cuma ada tabel-tabelnya saja ya. Oke. Langsung saja kita tes upload. Di sini kita cari gambarnya misalnya ini, kita klik simpan. Oke, bentar. Ini sukses sih. Bentar. Ini belum ditampilkan error ya. Sorry, belum di require. Kita tulis php require once aja lah, require once. Kemudian di sini upload .php. Selanjutnya nanti kita mau handle bagian errornya, berarti di sini kita tambahkan aja sini php forage s error sama dengan sr. Oke. Kelihatan ya. Kemudian di sini kita pakai echo div class alert. Saya pakai bootstrap ya teman-teman, HTML-nya. Kemudian di sini sr. Oke. Kita hapus ke PHP-nya. Kemudian selanjutnya ini untuk suksesnya di sini tambahkan juga ya string kosong sukses sama dengan seperti ini. Lanjut di sini kita panggil success. Kita pakai PHP juga ya. Div success. Oke, kita pastikan nggak ada. Ini masih ada error ya. Harusnya kita tulis seperti ini, if success sama dengan true. Jadi kalau misalnya ada error, jadi kita baru nih. Oke, kita lihat. Oke, kita coba upload gambar. Di sini metode allow, bukan allow. Salah, sorry. Di sini salah ya. Di sini harusnya allowed gitu ya, teman-teman. Kita lihat dokumentasinya di sini allowed. Nah, di sini deh as allowed. Kemudian teman-teman simpan di dalam array gitu ya. Nah, berarti salah ini. Allowed kemudian sama dengan array ya. Nah, oke, jadi saya
salah memanggil gitu ya teman-teman. Oke. Kita case kembali, kita ulangi lagi, kita upload lagi. Oke, kita simpan. Tidak ada ini ya, tidak ada pesan di sini. Oke, berhasil di-upload tapi tidak ada pesan ini ya. Harusnya ada kan? Nah, berarti mungkin ini saya salah apa ya? Success sama dengan true. Sorry. Ya, gini. Nulisnya kita upload lagi. Kita tulis. Oke, bener ya. Tadi true-nya pakai string. Nah, di sini dia itu bakalan auto rename ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita tidak merename filenya, dia bisa auto rename sendiri. Terus teman-teman juga bisa menambahkan parameter lain ya. Bisa lihat lah di sini. Nah, misalnya sebelum diupload ke server ya, saya itu ingin merename filenya ya teman-teman. Jadi kalau ini profil 1, nah saya mau misalnya merename filenya, saya ingin filenya itu jadi nama filenya itu jadi random gitu ya. Saya contohkan misalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, misal di sini kita buat as random name, kemudian teman-teman bisa gunakan run ataupun fungsi untuk random gitu ya. Misalnya saya gunakan bin to hack aja ya, bin to hack, kemudian kita tulis di sini berapa random bytes-nya ya gitu ya, random bytes misalnya 16 ya, kita lengthnya 16. Lalu di sini kita misalnya kita apa nah di sini kalau mau upload teman-teman bisa file new name ya, name, file new name body ya di sini. Jadi kalau mau merename, kalau itu kan defaultnya default yang diunggah oleh si user gitu ya, sesuai dengan nama file yang diunggah oleh user. Nah kalau misalnya kita mau setelah diunggah itu kita rename tidak sesuai dengan nama aslinya, kita bisa menggunakan fungsi upload file new name body. Jadi kita merename file yang sebelum diupload ke server gitu ya. Jadi file sebelum diupload ke server itu kita rename dulu as random name. Teman-teman perlu diingat untuk parameter setting seperti uploadnya, kemudian yang boleh di ininya apa, yang boleh diunggahnya gitu ya, atau namanya itu sebelum ini ya, sebelum proses. Nah jadi konfigurasinya di sebelum proses gitu ya, eksekusi, urutan eksekusi scriptnya. Oke, kita coba lagi upload gambar, kita klik simpan. Oke, sudah diunggah ke server. Nah sekarang nama filenya seperti ini ya, jadi acak .jpg. Nah kalau misalnya teman-teman ingin mengcropping gambarnya ya, ataupun meresize gambarnya, mengkompres gambarnya ke dalam rasio tertentu gitu ya. Ada di sini teman-teman bisa lihat di sini crop. Nah ada as handle ratio crop true di sini. Untuk defaultnya itu false ya, berarti dia kalau mau kita crop itu kita harus aktifkan gitu ya, karena di sini defaultnya false. Nah oke, kita langsung saja buat parameternya di sini as upload, kemudian image resize, kita tulis di sini true, kita aktifkan, kemudian as upload image
ratio image ratio crop kita true. Kemudian di sini as upload, sorry ini salah ya. Image X. Nah, ini ukuran rasionya ya. Ini dalam satuan pixelnya 200px ya. Misalnya as upload di sini juga image Y. Misalnya di sini 200 juga. Oke. Nah, ini buat rename. Ini buat crop ya. Ada beberapa parameter, misalnya teman-teman pengen bawa file ataupun foto yang diunggah oleh user itu harus berapa kali berapa. Nah, itu ada lagi konfigurasinya, nanti bisa dilihat ya. Untuk kali ini dalam tutorial kali ini sudah ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk standar, untuk kayak pembatasan ukuran, jenis file, kemudian ini rename file, dan sekarang kita akan menuju cropping file gitu ya. Kita coba ya, ini nggak di crop ya teman-teman, tuh gede ya, ini gede gitu. Nah, untuk itu kita akan coba di sini kita upload lagi foto yang sama, tadi udah di rename, kita simpan, oke, berhasil. Di sini fotonya kecil. Nah, sekarang kita lihat validasinya. Saya akan coba upload file yang bukan, misalnya yang bukan jenis image ya, misalnya di sini misalnya dokumen ya. Oke, kita upload, tipe berkas tidak sesuai, atau misalnya ukurannya gede ya, kita lihat. Pokoknya percayalah, itu kalau misalnya ukurannya gede itu bakal menolak gitu ya teman-teman. Intinya untuk handle errornya dia sudah ada kalau secara default, kalau filenya tidak sesuai, kalau kalau ukurannya tidak sesuai, kalau jenis filenya bukan image. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau lebih spesifik gitu ya. Kalau mau lebih spesifik, misalnya image, kita misalnya yang boleh diupload itu cuma JPG ya ekstensinya. Kita bisa tulis seperti ini, image JPG gitu ya. Saya coba upload file PNG ya di sini. Nah, PNG, kemudian saya upload. Tipe berkas tidak sesuai. Oke. Kalau kita tulis seperti ini, jadi dia mengaccept, menyetujui semua jenis gambar. Kalau kita tulis spesifik jenis filenya, itu juga dia hanya spesifik file tertentu. Teman-teman juga selain bisa mengupload jenis file image, teman-teman juga bisa mengupload application PDF kayak MS Word atau HTML dan lain sebagainya ya. Kalau di sini banyak ya nih parameter-parameter yang bisa teman-teman lihat sendiri gitu ya teman-teman. Oke, tadi sudah kita belajar untuk upload gambarnya, merename gambarnya. Ini nanti selanjutnya kita akan belajar untuk menyimpan CRUD gambarnya. Jadi teman-teman setelah ini kita akan belajar untuk create update untuk gambarnya. Jadi upload gambar ke ke server, kemudian nama filenya disimpan ke database, kemudian nanti juga kita akan coba bagaimana menyimpan data gambarnya dengan base 64 gitu ya. Jadi file binary itu akan dirubah ke base 64. Nah, oke, saya rasa sudah cukup. Nanti teman-teman sebelum kita belajar untuk CRUD-nya, teman-teman jangan lupa download di Zil PHP ya, Zil PHP teman-teman. Ini untuk Zil PHP sudah saya perbarui, sudah ada name spacing-nya. Kalau versi 1 itu belum ada ya. Jadi ini supaya jadi lebih enak digunakan, jadi saya update Zil PHP-nya dengan kode yang sudah ada name spacing-nya. Kalau dulu kan cuma kelas-kelas aja gitu ya teman-teman.
Oke, nanti jangan lupa download dulu sebelum kita memulai CRUD foto dengan Parrot PHP ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah selesai, teman-teman bisa download Jil PHP dulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini. Ini basicnya kita sudah bisa mengupload gambar ke server, mengupload file ke server. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke.